namanya stabilitas politik itu sangat penting bagi sebuah negara. Stabilitas keamanan juga penting bagi sebuah negara karena kondisi global yang tidak pasti, kondisi global yang sulit terkalkulasi, kondisi global sulit dihitung. Jangan sampai perhelatan politik nanti di 2024 mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan maupun stabilitas sosial politik. Selamat pagi pemirsa, pemilu serentak 2024 akan menjadi pesta demokrasi pertama dan terbesar yang pernah dirayakan oleh Indonesia. Pesta demokrasi ini membutuhkan kerja keras dan kerja bersama seluruh pihak. Dan bukan hanya penyelenggara pemilu, namun media sebagai pilar utama dalam mengawasi pesta demokrasi negeri ini. Komitmen mengawal pemilu 2024 telah ditunjukkan Media Group Networks sebagai referensi utama dalam menghadapi pemilu 2024. Dan kali ini Komisi Pemilihan Umum dan Media Group Network akan menandatangani nota kesepahaman wujud kerjasama antara KPU dan Media Group Network sebagai media dalam mengawal pemilu dan pilkada serentak 2024. Pemirsa, inilah live event penandatanganan MOU KPU dan Media Group Network mengawal pemilu jurdil dan bermartabat bersama saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, rencana penandatanganan nota kesepahaman ataupun MOU antara KPU dan Media Group Network akan digelar pada pagi ini dengan hadir langsung oleh CEO Media Group Network Muhammad Mirdal Akib. Untuk melihat bagaimana agenda tersebut, kita bergabung selengkapnya bersama dengan jurnalis Media Group Network Marcelina Tumundo dari kantor KPU Pusat. Marcel, selamat pagi. Apakah sudah berlangsung dan apa saja rangkaian agenda dari MOU di antara kedua pihak? Marvin, agenda MOU atau penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Media Group Network ini baru saja dibuka. Saat ini di belakang saya seluruh tamu hadirin dan juga dari pihak KPU tentunya sebagai tuan rumah sudah hadir di lokasi di ruang sidang utama KPU RI Jakarta untuk nantinya melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Untuk agendanya hari ini tentu selain setelah nanti dilakukan pembukaan akan langsung dilanjutkan dengan penandatanganan, kemudian kita akan mendengarkan bagaimana sambutan dan juga respon dari kedua belah pihak baik itu dari Media Group Network ataupun dari Komisi Pemilihan Umum. Tadi kami sudah melihat ada kehadiran dari sejumlah pihak seperti dari KPU RI, yakni Ketua KPU Hashim Asyari, kemudian juga pihak dari Kesekjenan KPU RI. Lalu dari pihak Media Group Network tadi sudah hadir Chief Executive Officer atau CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib, kemudian sejumlah pemimpin redaksi dari Metro TV, Media Indonesia dan juga Medcom, kemudian direksi jajaran dari Media Group Network. Terkait dengan digelarnya kerjasama atau kesepahaman di antara KPU RI dan juga Media Group Network ini tentunya kembali menegaskan komitmen dari Media Group Network yang telah diluncurkan sebagai election channel pada tanggal 7 Juni 2022 lalu melalui berbagai platform yang dinaunginya baik itu Metro TV, Media Indonesia maupun Medcom untuk dapat mengawal berjalannya pemilu serentak 2024 mendatang baik itu Pilpres, pemilihan legislatif atau sampai kepada pemilihan kepala daerah yang akan digelar nantinya. Marvin. Tentunya dengan momentum ini, Marcel, bagaimana tanggapan KPU terkait dengan peran media dalam mengawal pemilu 2024? Ya, pihak Komisi Pemilihan Umum menyambut baik adanya sinergi antara KPU RI dengan media massa dalam hal ini dengan Media Group Network. Dan dalam beberapa kali kesempatan, Ketua KPU RI Hashim Asyari juga mengatakan bahwa peran media ini sangat strategis untuk bisa mengawasi berjalannya tahapan pemilu dari awal sampai akhir untuk bisa memotret dan menceritakan kepada publik bagaimana setiap tahapan ini berlangsung dan juga fenomena-fenomena yang mengiringi tahapan
tahapan pemilu ataupun pesta demokrasi kita di tahun 2024 nanti. Kemudian dari pihak KPU juga melihat bahwa terkait dengan posisi media ini tentunya sebagai pilar keempat dari demokrasi diharapkan bisa terus menampilkan ataupun memberikan informasi yang membangun optimisme kepada demokrasi di Indonesia. Kemudian juga diharapkan adanya sinergi yang bisa semakin diperkuat antara KPU dan juga pihak media massa untuk nantinya mengawal berjalannya pemilu serentak 2024 sebagaimana tahapan pemilu ini sudah dimulai sebetulnya di bulan Juni tahun ini dengan sudah dilakukannya verifikasi administrasi yang meloloskan sebanyak 18 partai politik dan juga saat ini tengah digelar verifikasi faktual oleh pihak KPU. Kita nantikan kelanjutan dari agenda penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan Media Group Network yang sebentar lagi akan dimulai. Marvin. Baik, Marsana, itu mundur kami akan nantikan informasi dari Anda selanjutnya. Terima kasih pemirsa, kami ajakkan untuk kembali bergabung langsung dari KPU untuk melihat bagaimana prosesi saat ini yang tengah berlangsung. Asy'ari dan Bapak Muhammad Mirdal Akib menuju ke meja penandatanganan. Acara berikutnya adalah sambutan. Untuk itu berkenan Bapak Muhammad Mirdal Akib tetap di tempat dan Ketua KPU RI kami persilakan kembali ke tempat semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Hasyim Asy'ari, Bapak Ibu Komisioner KPU RI, tadi ada Pak Sekjen, PLH Sekjen, jajaran pimpinan Media Group Network semua, di sini hadir komplit semua platform dan semua manajemen. Bapak dan Ibu para undangan yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa menandatangani sebuah kerjasama yang insya Allah kelihatannya sederhana, tapi insya Allah bisa memberikan manfaat, bisa memberikan
arti buat perjalanan bangsa ke depan. Syukur kita panjatkan hari ini tanggal baik, Hari Sumpah Pemuda, hari yang bersejarah buat bangsa kita, di mana ide Indonesia itu pertama kali digaungkan 28 Oktober 1928. Dan yang kedua hari yang baik juga yaitu hari Jumat. Semoga semua kebaikan yang terkumpul hari ini menjadi penanda bahwa yang kita mulai perjalanan, ini akan mulai perjalanan dengan KPU. Perjalanan kita mulai sampai nanti di ujungnya. Insya Allah kita bisa bergandengan tangan bersama-sama dan kemudian bisa memberikan manfaat bagi semua masyarakat Indonesia. Sehingga tercipta pemerintah, parlemen yang baru, yang lebih baik dari waktu ke waktu. Izinkan saya Pak Ketua, Pak Hashim untuk memperkenalkan Media Group Network adalah sebuah ekosistem media. Di dalamnya ada beberapa media televisi, kemudian online, cetak, dan bahkan sampai event organizer. Di situ ada Metro TV, ada Magna Channel, ada BNTV, dan kemudian Metro Globe Network. Kami juga memiliki kanal digital, ada medcom.id, kemudian di bawah medcom.id ada beberapa portal online juga, ditambah dengan podcast, beberapa podcast yang sedang berjalan. Di bawah Media Group Network juga ada beberapa jaringan radio, yang kita kenal dengan kalau di Jakarta MG Radio Network, di frekuensi 94,7. Jadi cakupan kita insya Allah di semua platform ada. Sampai di daerah kami juga memiliki Lampung Pos. Nah, di sisi media cetak kami memiliki Media Indonesia tentunya yang sudah cukup senior. Coverage-nya juga lumayan cukup luas dan secara nasional. Dan ditambah dengan sosial media yang subscribernya insya Allah terus tumbuh sehingga bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bagaimana jalan dari tahapan pemilu ini bisa tersosialisasi dengan baik. Ini menjadi menarik karena pemilu kali ini adalah pemilu yang agak berbeda. Kita berada dalam sebuah perjalanan yang insya Allah mencetak sejarah dan kemudian menjadi bagian membawa bangsa ini menjadi lebih baik iklim demokrasinya, di mana pemilihan presiden dan pemilihan pilkada dan legislatif dilaksanakan secara bersamaan. Bisa kebayang sama kita betapa detail dan ruwetnya nanti perjalanan ini, tapi dengan kebersamaan. Semua tantangan yang berat insya Allah akan menjadi ringan apabila kita bergandengan tangan dan solid bersama-sama dengan stakeholder khususnya Komisi Pemilihan Umum. Sebagai sebuah negara demokrasi yang berpenduduk majemuk, kita sepatutnya mau mengembangkan dan mulai mengembangkan demokrasi yang lebih sehat, demokrasi yang lebih ceria, yang jauh dari suku, ras, agama, parameternya. Kita mulai mengembangkan ide, membawa ide kebangsaan yang jauh lebih tinggi. Kita harus mengembalikan roh diskusi para founding fathers kita. Diskusi Syahrir dengan Hatta, diskusi Bung Karno dengan Tan Malaka, dan lain-lain. Bahwa ide kebangsaan itu tidak lahir dari sekat-sekat primordialisme dan lain-lain. Bahwa ide kebangsaan yang lebih baik sehingga lahirnya sebuah negara besar bernama Indonesia didasarkan dari sebuah diskusi kebersamaan untuk tujuan bersama, masyarakat adil dan sejahtera. Mudah-mudahan langkah ini walaupun kecil menjadi bagian kita untuk merealisasikan mimpi-mimpi para founding fathers kita. Terima kasih kepada KPU yang telah menerima kami hari ini dan kemudian mudah-mudahan kerjasama kita ke depan intens. Di sini ada semua Pak, mulai dari TV, radio, cetak, digital dan lain-lain. Akhir kata, saya berharap sekali ini terus bisa kita kembangkan kerjasamanya di segala sektor. Semua bisa dihubungi di kami Pak, untuk kemudian saling berdiskusi dan mengembangkan apa yang bisa kita sosialisasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Mirdal Akif, kami persilakan kembali ke tempat semula.
Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Hashim Asy'ari, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati CEO Media Group Network, Bapak Muhammad Mirdal Akib. Yang saya hormati Chief Businessman Development Media Group Network, Bapak Arif Suditomo. Yang saya hormati Direktur Sales Marketing, Ibu Meni Andini. Yang kami hormati Head of Corporate Communication Media Group Network, Ibu Vivi Alida Yahya. Yang kami hormati Head of Convergence Project Media Group Network, Ibu Nunung Setiani. Yang kami hormati pemimpin redaksi Metro TV, Bapak Budianto. Yang kami hormati pemimpin redaksi Media Indonesia, Bapak Ade Alwi. Yang kami hormati pemimpin redaksi Medcom ID, Bapak Indra Maulana. Yang kami hormati PLH Sekjen KPU Pak Dr. Purwoto, Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan imannya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu di sini, dapat bersilaturahim, terutama silaturahim kepemiluan. Ibu Bapak yang kami hormati, pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022, saya kira hari yang sangat bersejarah. Kita bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang kita tahu itu dilakukan, Sumpah para Pemuda itu jauh sebelum Republik ini berdiri pada tahun 1928. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana caranya orang-orang muda pada waktu itu yang tersebar dari berbagai macam suku bangsa, yang tersebar dari berbagai macam tempat, bisa bertemu gagasan, ide untuk Indonesia Raya. Dan terutama menyatukan jiwa, menyatukan batin, menyatukan keyakinan, menjadi satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Banyak catatan yang saya baca, di antara yang ditulis oleh Profesor Benedict Anderson dari Cornell University. Saya kira kita tahu semua salah satu judul bukunya yang sangat inspiratif, Imagine Community, komunitas yang dibayangkan, yang diimajinasikan. Pertanyaannya adalah apa yang digunakan untuk membayangkan bersama itu. Rupa-rupanya adalah serpihan-serpihan tulisan yang kemudian kalau sekarang ini disebut dengan media cetak atau pers. Oleh karena itu saya kira pada hari ini tanggal 28 Oktober 2022 momentum yang baik, kerjasama yang baik antara KPU dengan Media Group dengan berbagai macam platformnya yang sudah kekinian, sudah makin luas, berbagai macam segmen dan juga berbagai macam media digunakan. Ini menjadikan alat bantu dan sarana kita untuk mewujudkan dan makin mengokohkan integrasi bangsa kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di KPU periode ini 2022-2027, sejak awal ketika peluncuran pemilu 2024 pada tanggal 14 Juni 2022, ada dua gagasan besar yang ingin kami sampaikan dan saya kira kita raih bersama-sama, bukan hanya KPU tapi diraih oleh bangsa ini. Yang pertama adalah pemilu sebagai musyawarah besar rakyat Indonesia. Seringkali atau banyak pihak yang tidak sepakat bahwa pemilu itu dianggap bertentangan dengan khazanah nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mufakat. Tapi kami berpandangan lain bahwa secara teoritik musyawarah mufakat itu kalau di bahasa Inggris kan kira-kira anutan teorinya itu dari konflik menuju konsensus ya, atau dalam bahasa Indonesia musyawarah menuju mufakat. Jadi yang namanya musyawarah itu harus kita mengandaikan bangsa ini heterogen, bangsa ini majemuk. Enggak mungkin kalau kita
tunggal, hanya satu pandangan saja terjadi musyawarah, pasti terjadi monolog. Tapi kalau musyawarah itu kita membayangkan semua orang, banyak pihak punya gagasan-gagasan yang kemudian dipertemukan, dan di situ secara sisi lain atau bisa disebut ada konflik-konflik gagasan. Tetapi semua gagasan-gagasan itu pada intinya kemudian akan bertemu pada sebuah permufakatan, apa yang dimufakati bersama dalam musyawarah-musyawarah itu. Demikian juga karena pemilu salah satu azasnya adalah langsung, di mana rakyat yang punya kedaulatan memberikan pandangan-pandangan, memberikan suaranya melalui cara memilih siapa yang akan dipilih. Dalam pandangan kami, pemilu yang diikuti oleh sekitar 190 juta pemilih yang terdaftar itu adalah bentuk dari musyawarah besar rakyat Indonesia. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang bertentangan bahwa pemilu kita ini sesuai dengan sila keempat Pancasila kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan dan perwakilan. Yang kedua, kami juga mengusung gagasan tentang pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Dan ini semua dimungkinkan diantaranya karena desain keserentakan pemilu kita. Mari kita bayangkan dalam pemilu 2024, dalam satu waktu yang bersamaan kita memilih presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPD provinsi, anggota DPD kabupaten kota. Dan kita tahu bahwa peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota adalah partai politik. Dan masing-masing semuanya berkompetisi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya yang dapat dikonversi menjadi kursi. Di sisi lain, partai-partai inilah yang mengusung atau mengusulkan pasangan calon presiden. Sehingga dalam batas-batas tertentu, ketika masing-masing partai ini berkompetisi meraih suara, meraih kursi, di sisi lain mereka juga saling ngerem. Karena apa? Satu kelompok atau satu gabungan partai politik mengusung pasangan calon presiden yang sama. Dengan begitu ada mekanisme alamiah ketika kompetisi masing-masing partai itu juga saling ngerem ketika kemudian bertemu dengan pasangan calon yang sama. Demikian juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, kalau nanti coblosan pemilu 2024 diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, dalam hitungan paling lambat atau paling lama 35 hari ke depan, setidak-tidaknya pada akhir Maret, kita sudah bisa mengetahui partai apa, dapat suara berapa, dapat kursi berapa di DPRD provinsi atau kabupaten kota mana. Yang itu akan dijadikan bahan untuk pencalonan kepala daerah, di mana partai-partai politik bisa jadi berkoalisi kembali, dan wajah koalisinya bisa berbeda dengan koalisi dalam pembentukan dalam pemilu presiden. Sehingga dengan begitu partai-partai yang semula berkompetisi menjadi pesaing berat, bertarung, bertempur, memperebutkan suara dan kursi untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian mereka menyatukan diri kembali dalam gabungan-gabungan partai politik, dalam koalisi partai politik untuk pencalonan kepala daerah. Sehingga dengan begitu dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Oleh karena itu kami meyakini bahwa pemilu dapat digunakan sebagai sarana integrasi bangsa. Dan imajinasi komunitas tentang bangsa yang bersatu, bangsa yang damai, yang mempraktekkan demokrasi secara damai, itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa bantuan Bapak Ibu, teman sekalian dari media. Karena imajinasi tentang masa depan kita itu sekarang ini semuanya digambarkan, dipersepsikan oleh media. Maka cara pandang media yang positif itu juga akan mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis, pemilu yang berintegritas, dan pemilu yang damai. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami atas nama KPU mengucapkan terima kasih kepada Media Group Network atas kerjasama kita yang sesungguhnya ini bukan barang baru, bukan hal yang baru, karena kerjasama kita ini sudah lama. Kita perbaharui karena memang kita sedang menyambut pemilu model baru, keserentakan model baru yang belum pernah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, di mana tahun 2024 nanti kita menjalankan pemilu serentak untuk memilih presiden, DPR, DPD, DPD provinsi, kabupaten kota, dan di tahun yang sama kita akan bersama-sama memilih gubernur, wali kota seluruh Indonesia dalam waktu yang serentak.
Dengan memohon ridho kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga penandatangan kerjasama kita antara KPU dengan Media Group Network membawa keberkahan bagi kita semua dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Media Group Network atas kerjasama kita pada hari ini dan selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Berkenan Bapak Hashim Asari tetap berada di tempat. Kami undang jajaran pimpinan Media Group Network dan juga PLH Sekjen berfoto bersama di atas panggung. Segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Inilah wabarakatuh. penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Media Group Network tentang sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Disampaikan sebelumnya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari bahwa ini merupakan momentum yang sangat baik tentunya untuk mengawal proses pesta demokrasi ke depannya. Pengawalan dalam pesta demokrasi sangat diperlukan oleh media sebab dengan berbagai informasi yang beredar, masyarakat pun membutuhkan tonggak informasi sebagai pegangan pada proses selanjutnya. Dikatakan pula oleh CEO Media Group Muhammad Nurdal Akib bahwa komitmen Media Group Network untuk mengawal pemilu akan dilakukan melalui berbagai platform yang ada, platform TV, media daring, media cetak, radio, dan lainnya. Secara spesifik, Metro TV melihat langsung perjalanan demokrasi bangsa ini sejak pemilu 2004, pemilu 2009, 2014, dan 2019, dan dengan kerjasama ini mengikat dengan KPU seluruh Indonesia. Metro TV berkomitmen terus mengawal proses pemilu tentunya kali ini. Dan kami akan lanjutkan live event dengan pembahasan, pemirsa tetaplah bersama kami. Jumat tanggal 28 Oktober 2022, hari yang bersejarah ya, bertepatan dengan hari peringatan dari Sumpah Pemuda, KPU melakukan tanda tangan kesepakatan nota kesepahaman MOU dengan Media Group Network. Yang kita tahu semua, Media Group Network ini kan platformnya macam-macam, ada TV, ada cetak, ada online. Ini saya kira sebuah kerjasama yang baik
Karena apa? Salah satu tugas KPU itu adalah menyampaikan perkembangan informasi kepemiluan kepada publik. Nah, penyampaian informasi kepemiluan kepada publik ini tidak akan mungkin bisa tersebar dengan masif, dengan waktu yang cepat, tanpa bantuan teman-teman media. Sehingga kerjasama ini menjadi sesuatu yang penting bagi KPU khususnya dan juga bagi penyelenggaraan pemilu 2024 pada umumnya. Yang kedua, kita tahu bahwa media, pers itu salah satu aktor penting dalam demokrasi ya, sehingga kehadiran media group dalam kancah pemilu dan pilkada serentak 2024 itu menjadi sesuatu yang penting sebagai aktor untuk mencerahkan bangsa ini dalam menapaki demokratisasi, terutama penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Berbagai macam informasi melalui berbagai macam platform, ada televisi, ada koran, ada .com dan juga ada radio, itu akan menyasar pemilih dengan berbagai macam segmen umur dan juga yang tersebar di berbagai macam wilayah geografis. Karena masing-masing pemilih kan punya pilihan-pilihannya, ada yang suka nonton TV, ada yang suka baca koran, ada yang suka mendengarkan radio, sehingga pilihan-pilihan platform yang disediakan oleh media group ini menjadi sesuatu yang penting dalam penyebaran informasi kepemiluan, terutama pemilu 2024 dan pilkada 2024. Karena itu kami di KPU mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita, KPU dengan Media Group Network. Kalau kita tarik ke tahapan pemilu yang sudah berlangsung saat ini, verifikasi dan kedepannya tahapan-tahapan krusial lainnya, bagaimana Anda melihat sudah diambilnya peran dari media, Pak, dalam meliput berbagai tahapan pemilu? Yang pertama begini ya, media itu memberikan gambaran, memberikan refleksi tentang sesuatu yang sedang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain juga memberikan catatan-catatan kritis yang sifatnya evaluatif kepada KPU. Tentu di satu sisi informasi tentang penyelenggaraan pemilu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Demikian juga pasti pers atau media punya pandangan melalui politik redaksinya ya, dan juga melalui hasil liputan-liputannya memberikan catatan kritis kepada KPU. Tentu feedback dari media ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi KPU sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di 2024 ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pak Hashim Asyari, Ketua KPU RI, dan kita juga akan tanyakan kepada Chief Executive Officer Media Group Network, Pak Muhammad Mirdal Akif, dengan dilaksanakannya ada MOU bersama dengan KPU. Bagaimana kedepannya strategi dari media akan seperti tadi ya, mengcapture berbagai peristiwa di tahapan-tahapan pemilu ini? Ya, jadi terima kasih. Alhamdulillah ya, kita panjatkan syukur hari ini kita menandatangani nota kesepahaman dengan KPU Republik Indonesia. Pas di hari yang baik juga, 28 Oktober, Sumpah Pemuda, di mana ide tentang Indonesia itu pertama kali digaungkan, dan di hari Jumat. Nah, sebenarnya kerjasama ini adalah kerjasama yang sudah dijalin sebelum-sebelumnya, tapi kali ini menjadi spesial karena ini adalah pemilu yang agak berbeda. Pemilu ini insya Allah yang akan membawa kita ke dalam tahapan demokrasi yang jauh lebih baik. Jadi bukan cuma sekedar mensosialisasikan, tapi bagaimana kemudian kita memberikan literasi yang jauh lebih baik kepada masyarakat dengan demografi yang jauh, yang luas sekali, dengan tahapan-tahapan yang cukup konkret, cukup panjang. Hari ini dimulainya sebuah perjalanan baru, berarti antara media, khususnya Media Group Network dengan KPU, untuk kemudian mensosialisasikan, memberikan pendidikan, memberikan literasi tentang bahwa pemilu itu bukan cuma sekedar ajang demokrasi, tapi juga sebuah pesta demokrasi, sebuah bagian dari peradaban kita untuk kemudian menjadi negara demokrasi yang jauh lebih baik. Kami dengan semua platform media yang ada di bawah siap untuk mensukseskan program bangsa ini, yaitu pemilihan umum bersama-sama dengan KPU Republik Indonesia. Satu lagi Pak, yang mungkin setiap kali ada pesta demokrasi, salah satu musuh terbesar dari pemilu ini adalah berita bohong atau hoax. Bagaimana media mengambil peran untuk betul-betul kita bersama-sama melawan adanya hoax ini? Nah, itu nanti akan terpilah dengan sendiri. Kami sebagai media dengan usia hampir 40 tahun lebih, tetap mengikuti kaidah-kaidah fokus, tetap mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik yang ada. Karena ujung-ujungnya kita akan menjadi referensi. Hoax dan lain-lain bisa dimatikan kalau kita tetap tetap intens dan fokus terhadap kaidah jurnalistik yang kita pakai. Karena ujung-ujungnya pemirsa, audiens, pembaca
akan kembali kepada berita yang benar. Nah, disinilah dibutuhkan kerjasama bersama-sama untuk terus lebih masif lagi bagaimana memberikan literasi kepada masyarakat media-media yang benar itu seperti apa. Tentunya dengan KPU juga kita akan bersinergi memberikan informasi yang paling benar, akurat, termasuk latar belakangnya dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Mirdal Akif, CEO Media Group Network, dan juga sebelumnya ada Bapak Hashim Asyari, Ketua KPU RI, dan demikianlah Marvin dan juga pemirsa, tadi kami sudah menggelar wawancara bersama dengan kedua belah pihak dan kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman antara KPU RI dengan Media Group Network yang juga turut melibatkan platform media yang dinaunginya baik itu Metro TV, Media Indonesia, dan juga Medcom. Kita lihat bersama bahwa ini tentunya menjadi komitmen yang cukup kuat untuk nanti ke depannya bisa mengawal Pesta Demokrasi 2024, memastikan agar pemirsa publik mendapatkan informasi yang betul-betul dapat diandalkan untuk nantinya juga menjadi salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat untuk bisa menentukan pilihan ke depannya memilih pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya. Demikian Marvin. Dan kita kawal ke depannya. Terima kasih Marcelina Tumudo untuk informasi Anda. Dan sudah bergabung bersama dengan saya dalam live event kali ini anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggreni. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi Mas Marvin, sehat ya? Sehat juga Mbak ya. Terima kasih sudah bersama dengan kita kali ini. Kita melihat momentum kali ini, kita mengawal bersama tanggapan Anda mengenai kerjasama mengikat antara KPU tentunya dengan Media Group Network untuk mengawal pemilu 2024, Mbak Titi. Iya, tadi ada beberapa yang disampaikan oleh CEO Media Group ya, bahwa 2024 itu akan menjadi momentum yang bersejarah dan kita akan menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Karena mengapa? Untuk pertama kali di dalam sejarah elektoral Indonesia di tahun yang sama meskipun berbeda bulan, pemilu presiden legislatif itu bersamaan sama seperti 2019, tapi yang berbedanya pilkadanya juga di tahun yang sama, November 2024 tanggal 27 hari Rabu juga. Jadi bayangkan bagaimana kebesaran dari sisi anatomi pemilu dan pilkada sendiri. Di 2019 saja dengan tanpa pilkada kita menjadi pemilu serentak satu hari terbesar di dunia dengan cakupan jumlah pemilih yang sangat besar, 192 juta lebih pemilih. Apalagi ditambah dengan pilkada di tahun yang sama. Ditambah lagi ada kompleksitas sistem yang berlaku ya. Sehingga bisa dibayangkan penjangkauan informasi kepada pemilih itu pasti akan menjadi tantangan tersendiri. Partainya banyak, jumlah calegnya banyak, tahapan pemilunya kemungkinan akan beririsan satu sama lain antara pemilu dan pilkada. Jadi mendengarnya saja pasti Mas Marvin sudah membayangkan, wow, begitu ya. Seperti apa yang ke depannya gitu ya. Apalagi pemilih kita, karena salah satu tantangan terbesar dari pemilih kita adalah mendapatkan informasi yang kredibel. Karena salah satu slogan dalam pemilu itu kan adalah pemilih yang berpengetahuan baik adalah prasyarat demokrasi. Betul. Karena dengan suara dia yang hanya satu, seharusnya dia bisa gunakan sebaik mungkin. Dan itu bisa digunakan kalau dia mendapatkan informasi kepemiluan yang betul-betul kredibel, tepat, sehingga menjadi referensi yang betul-betul bermanfaat ketika dia mencoblos. Nah, kita ini berhadapan dengan tantangan
disinformasi yang sangat luar biasa. Distraksinya banyak di media sosial kita lihat. Betul sekali. Jadi satu sisi media sosial menawarkan kemudahan informasi yang cepat, yang murah, yang bisa terjangkau oleh semua kita. Apalagi pengguna internet aktif kita kan di atas 70% saat ini. Dan 60% lebih pengguna aktif media sosial. Tetapi di saat yang sama dia juga menjadi ruang penyebaran disinformasi, misinformasi atau hoax yang juga ternyata dimanfaatkan di 2019 lalu. Misalnya saja, hoax yang beredar itu tidak hanya menyerang peserta, tetapi juga menyerang penyelenggara pemilu dan informasi kepemiluan. Nah itu kan akhirnya berdampak pada satu, distrust terhadap penyelenggara dan akhirnya terhadap hasil pemilu itu sendiri. Yang kedua, pemilih itu bisa salah di dalam menggunakan hak pilih atau kemudian menggunakan referensi informasi sebagai basis menggunakan hak pilih. Nah, kerjasama ini sebenarnya bagian dari memfasilitasi pemilih, membantu pemilih dalam rangka mewujudkan pemilih yang berpengetahuan baik tadi. Oke, saya kira itu tantangannya dari tahun ke tahun semakin besar ya, apalagi tahun 2024 kita bicara soal berapa ratus juta pengguna, pasti juga akan bisa bertambah berapa kali lipat tentunya. Tapi yang menjadi pertanyaan bersama, apakah itu juga kemudian disertai juga dengan kemudahan bukan kemudahan sih, saat ini kita sudah mudah mengakses, tapi bagaimana kepintaran dari masyarakat yang menerima akses informasi tersebut dan bagaimana pula media bisa kembali menjadi ruhnya untuk sebagai tonggak informasi. Itu yang kita bahas usai jeda. Mbak Tita, ada tamu dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di live event. Tahapan pemilu telah berlangsung sejak Juni 2022 dan media sebagai pilar utama dalam mengawasi pesta demokrasi memiliki peran penting dalam mengawal pemilu 2024. Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang menjadi penanda pemilihan pertama terbesar digelar di Indonesia sebab sebelumnya pemilu dan pilkada tidak dilaksanakan di tahun yang sama. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah akan digelar serentak, yakni pemilu pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat, daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Selanjutnya, Pilkada akan digelar 27 November 2024 dengan dipilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadwal dan tahapan pemilu 2024 telah dimulai sejak Juni 2022. Setidaknya ada 16 tahapan pemilu dengan puncak gelaran pada 20 Oktober 2024 saat pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih. Saat ini tahapan pemilu telah memasuki masa pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tercatat, 18 partai politik dinyatakan lolos verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2024. KPU menyatakan pemilu merupakan serangkaian tahapan panjang yang menjadi kerja besar dan kerja keras semua pihak, tak terkecuali termasuk media. Pengamat politik Deddy Kurniasyah menyebut, media memiliki peran penting mengawal pemilu 2024. Terlebih, peran pers sebagai pilar demokrasi keempat, khususnya dalam gelar Pilpres 2024. Menurutnya,
Jika media dapat menjalankan perannya, maka mampu mengantisipasi hal buruk menjelang pesta demokrasi tersebut. Untuk media massa saya kira punya andil yang cukup besar. Salah satunya adalah berpihak pada kepentingan nasional termasuk juga memperkokoh konstitusi. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 diharapkan bisa berjalan baik, mencapai tujuan dasar pelaksanaan pemilihan tercapai, yakni pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Kita lanjutkan perbincangan kita, Mbak Titi. Potensi kecurangan pasti akan semakin masif. Kita melihat ini kita pesta demokrasi yang benar-benar besar, serempak dalam 1 tahun bersama. Distraksi pun di media sosial pasti akan sangat besar, sangat masif. Bagaimana meneguhkan komitmen media untuk benar-benar bisa menjadi pilar utama tentunya untuk mengawal ini? Iya. Media yang bebas itu kan instrumen utama demokrasi. Referensi manapun pasti menyebut itu. Tetapi ada peran yang sangat krusial yang dimainkan oleh media. Tadi angle soal mengawal pemilu 2024 itu sangat tepat. Karena mengapa? Media akan menjadi trigger terhadap pengawalan dalam adanya potensi terjadi kecurangan atau manipulasi. Karena mengapa? Masyarakat kita walaupun mulai aktif di dalam melakukan pengawasan, pemantauan, tetapi tidak semua keberanian itu ada. Jadi mereka takut ditekan, diintimidasi, atau mendapatkan misalnya represi. Tetapi kan media dengan independensinya, kemerdekaan pers, mereka bisa menjadi motor untuk misalnya mengungkap kasus-kasus yang bisa jadi itu tidak bisa diungkap oleh publik kebanyakan. Makanya tadi ya keberadaan media selain pun dia memberikan pencerahan dalam konteks literasi kepemiluan, electoral literacy, dan yang kedua adalah dia mengawal agar pemilu betul-betul berjalan demokratis begitu. Karena media mengakselerasi tadi kepentingan publik untuk mendapatkan pemilu yang demokratis, luber jurdil melalui kemerdekaan mereka di dalam bekerja ya. Makanya kita sebutkan kemerdekaan pers ya, dia tidak boleh intervensi dan lain sebagainya. Dan ini yang saya kira menjadi sangat penting sekali, apalagi pemilu yang rumit ini dari sisi kerumitannya saja itu kan membawa dampak perlunya keterlibatan orang untuk ambil peran, mengurai kerumitan itu. Supaya misalnya di pileg pilpres yang bersamaan, pemilih jangan cuma kasih atensi ke pilpres. Tapi juga ke pemilu legislatif. Pemilu legislatif juga ada. Karena kalau dia hanya sekedar datang ke TPS untuk presiden, lalu misalnya asal coblos untuk anggota legislatif, apa bisa presiden yang berkualitas bekerja baik kalau anggota parlemennya produk dari pilihan asal-asalan atau produk dari misalnya proses kecurangan jual beli suara. Nah, media kan banyak sekali ya dalam beberapa kasus mengungkap hal-hal yang tidak mampu diidentifikasi oleh publik karena keterbatasan publik misalnya mendapatkan informasi lalu terlibat dalam setiap tahapan. Tapi coba kita lihat Metro TV hampir setiap hari di masa pemilu itu pemberitaannya dari seluruh Indonesia dan itulah yang kemudian selain dia mengawal, dia juga mencerahkan. Oke, Mbak Titi, pertanyaan pamungkas saya kali ini. Tapi kita bicara merdeka pers, tapi sudah merdekakah kita, masyarakat kita dalam memahami proses pemilu, dalam memanfaatkan motor media ini, jikalau memang kita berkomitmen menjadi seorang tonggak? Ya, itu publik kita memang masih banyak harus dalam hal ini dibantu ya, karena mengapa? Satu, sistem pemilunya sendiri itu memang sudah rumit. Jadi kalau kita hanya sekedar mengandalkan KPU beserta jajarannya, jangkauannya juga terbatas. Kita perlu media yang mampu menjangkau secara luas dan masif. Makanya kerjasama dengan media itu merupakan saya kira sebenarnya sesuatu yang bagi KPU merupakan berkah begitu ya. Karena ya tadi dengan kerjasama ini kan tadi juga disebut ya dengan platform yang ada baik TV, cetak, lalu juga radio, digital, media sosial yang dimiliki, itu kan luar biasa bantuannya bagi KPU. Karena satu, dari yang proses rumit itu saja tidak usah ada distraksi ya. Itu membutuhkan dukungan untuk mengurai kerumitannya supaya pemilih itu paham memilih dengan benar, supaya suaranya sah. Untuk apa dia datang ke TPS beramai-ramai tingkat partisipasi tinggi tapi suaranya tidak sah. Nah, yang kedua, untuk terus meneguhkan moralitas pemilih kita. Jangan dong mau dibeli dengan uang. Karena memang
kita ini punya tantangan ya, demokrasi kita sangat besar, berada juga di dalam moralitas politik yang belum sepenuhnya baik, budaya politik yang belum sepenuhnya baik, politik uang masih tinggi, dan yang kedua penegakan hukum belum terlalu efektif. Dan itu diakui ya. Betul. Dan oleh karena itu media itu harus hadir untuk terus menjadi tadi ya, menjaga moralitas politik kita, pemilih kita, peserta kita, terutama peserta dan partai politik, jangan kemudian membelokkan arah demokrasi kita ke arah yang lebih buruk. Oke, kita kawal bersama tentunya Mbak Titi. Terima kasih atas waktu dalam live kali ini. Sehat selalu Mbak Titi, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi adalah perbincangan kami, dan pemirsa, sejatinya pemilu serentak adalah sebuah pesta demokrasi yang semestinya dirayakan dengan gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan media pun harus mampu menyediakan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat menyuarakan harapan akan kemajuan bangsa ini. Saya Marvin Sulistyo dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV